Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How are you today? I'm sure you are great. Jadi hari ini, di video ini Miss Aya akan membahas tentang kisi-kisi PTS kita. Apa saja yang harus dipelajarin? Jadi yang sudah pernah Miss Aya sampaikan di pertemuan Zoom kita yang terakhir, kita akan belajar atau materi PTS kita itu ada di lesson 1 dan juga lesson 2 atau di unit 1 dan unit 2. Oke, Miss Aya akan bahas di unit 1 dulu ya, di lesson 1. Semuanya bisa dilihat seperti ini gambarnya. Nah, di lesson 1, Miss Aya kan sering tuh apa sih namanya, sebelum mulai pelajaran kan sering bilang apa saja yang akan kita pelajarin, itu ada poin-poinnya di sini. Jadi di lesson 1 yang kita akan pelajarin itu 1, greet others. Greet itu menyapa. Menyapa teman kita, menyapa siapa saja ya. Nah, menyapa menggunakan bahasa Inggris itu sudah sangat umum ya. Contohnya kita mengucapkan hi, hello, good morning, good noon, good day, good afternoon. Nah, maka jawabannya akan seperti apa? Sama nanti apa yang ditanya gitu ya. Nah, ini keluar nggak Miss Aya soal yang seperti ini? Iya, keluar. Jadi menyapa itu akan keluar di soal PTS kita. Contoh soalnya seperti apa? Bisa berupa percakapan ya. Contohnya ada Ana dan Ani. Ana titik-titik, Ani menjawab good morning. Nah, berarti kira-kira si Ana tuh ngomong apa tuh? Nah, di atasnya otomatis dia mengucapkan good morning. Jadi kita tahu dulu dong artinya good morning artinya apa? Selamat pagi. Jadi ketika ada yang menyapa kita selamat pagi, berarti jawabannya selamat pagi lagi. Nggak mungkin kan selamat pagi jawabnya selamat malam, kan nggak mungkin. Nah, itu yang namanya greet others atau menyapa teman kita atau menyapa orang lain ya. Nah, itu. Kemudian ask name, menanyakan nama. Di poin berikutnya itu ada yang namanya ask name, menanyakan nama. Bagaimana cara menanya bahasa Inggris? Insya Allah kelas 4 semuanya sudah bisa ya, minimal perkenalan bahasa Inggris, menanya temannya yang baru menggunakan bahasa Inggris. Apa saja sih yang dalam perkenalan itu yang biasa ditanya gitu ya. Contohnya Siti dengan Ahmad. Nah, mereka baru bertemu. Biasanya itu kalau orang ketemu itu tanyanya apa? Namamu siapa? Nama lengkapnya siapa? Rumahnya di mana? Kelas berapa? Kan kayak gitu. Tinggal kita perhatikan saja bahasa Inggrisnya, gitu ya. What's your name? Berarti jawabannya dia menanyakan nama. How old are you? Pokoknya kalau ada kata-kata old, itu dia menanyakan usia atau umur. Jadi jawabannya nanti diikuti dengan angka ya. Contohnya 10 years old, 10 tahun. Nah, itu. Where do you live atau where do you stay? Berarti dia menanyakan tempat tinggal. Soal yang akan keluar itu seperti apa? Tadi bisa bentuknya sama kayak yang tadi. Tiba-tiba memunculkan percakapan, tiba-tiba ada jawabannya. I am 6 years old. Nah, berarti kira-kira pertanyaan yang cocok itu apa? Berarti dia menanyakan apa? Usia, kan gitu ya. Gitu, atau umur. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian spell word atau spell, mengeja. Berarti yang harus diperhatikan, kita harus hafal yang namanya alfabet. Dalam alfabet, dalam 26 alfabet itu kan dibagi menjadi 2. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Nah, kayak yang di UH pernah Miss Aya keluarkan kalau nggak salah. Contoh soalnya apa ya? Kalau nggak salah ada kata purple, artinya ungu. Miss Aya pengen kemarin soalnya huruf vokalnya itu mana dari kata purple gitu, bukan dieja P, spasi, U. Nah, jadi ketika mengerjakan soal, perhatikan dulu soalnya ya, jangan langsung dijawab gitu. Mintanya soalnya apa gitu. Kemarin kan vokal letter ya, atau ya insya Allah kayak gitu soalnya menanyakan huruf vokal gitu.
Jadi harus dipahami dulu soalnya, tidak usah buru-buru. Kemudian say farewell. Bagaimana cara mengucapkan perpisahan kepada orang lain. Jadi contoh ada Siti dan Ahmad bertemu. Kira-kira mengakhirinya dengan ucapan apa? Nah, kalau biasa yang kita sering ucapkan kan makasih, assalamualaikum, kan kayak gitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu seperti apa ucapan farewellnya? Boleh kita menggunakan kata bye, bye bye, see you soon, nice to meet you, kan itu namanya farewell atau expression atau ungkapan perpisahan gitu ya. Nah, tidak hanya ada di poin-poin ini, Miss Aya juga mencantumkan materi yang ada di halaman 5. Tentang apa itu? Tentang shape, things, and then color. Jadi di halaman 5 ini kita akan mempelajari bentuk benda dan juga warna. Bentuk benda dan juga warna. Jadi yang teman-teman harus pelajari kosakatanya. Kayak di sini orange, yellow, triangle, brown. Nah, triangle artinya segitiga ya, circle, lingkaran, dan teman-temannya itu. Jadi Miss Aya juga memasukkan contoh soal yang seperti ini. Bentuk soalnya seperti apa? Jadi nanti Miss Aya di soal PTS munculkan gambar. Contohnya gambar apa ya? Bola. Contohnya ada bola di situ. Bola itu bentuknya apa sih? Nah, itu nanti warna bolanya apa? Nah, itu masuk di halaman 5. Itu kurang lebih di lesson 1 yang teman-teman harus pelajari. Itu ya. Oke. Nah, ini udah ada semua di bukunya, kayak greeting, ucapan good morning, good afternoon, good evening. Itu udah pernah di brush up bersama ya kemarin. Oke. Tuh. Kemudian di lesson 2 itu temanya kita itu schedule. Apa saja yang harus dipelajari di sini? Di sini itu poin-poinnya. Yang pertama ada ask and tell days. Nah, bertanya dan menceritakan tentang hari-hari. Nah, kemudian di sini akan menceritakan favorit subjek. Subjek itu apa? Pelajaran boleh. Jadi pelajaran yang kita sukain. Di sini akan berhubungan tentang sekolah ya. Jadi apa yang kamu sukain di sekolah kayak gitu ya. Terus hari apa kebiasaannya. Contohnya kita melakukan upacara bendera itu biasanya di hari apa, kita libur di hari apa. Nah, itu akan berhubungan tentang hari-hari. Sudah hafal hari-harinya? Oke, Miss Aya coba bacakan ya. Nanti teman-teman boleh menirukan di rumah cara baca yang benarnya. Dimulai dari hari Ahad atau hari Minggu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kembali lagi ke Sunday. Itu ya. Sunday itu hari Ahad tadi. Nah, contoh soalnya itu apa? Bisa mentranslate. Contohnya, Kamis in English is. Nah, jadi bahasa Inggrisnya Kamis itu apa? Yang harus diperhatikan itu cara penulisannya. Jangan sampai keliru. Kurang A atau T-nya hilang. Nah, itu harus diperhatikan penulisannya. Jadi nanti di rumah mungkin teman-teman yang belum hafal, coba di bukunya mulai latihan. Sunday, kira-kira tulisannya apa ya? Soalnya kan bahasa Inggris kadang tulisan dengan pengucapannya kan berbeda ya. Tulisannya Sunday, dibacanya Sunday. Oh ya, tulisannya Sunday, nah bacanya Sunday. Nah kan itu, makanya kita harus sinkron, harus belajar ucapannya dan juga tulisannya. Nanti berlatih di buku ya, cara menulisnya gitu. Jadi nanti soal yang dimunculkan di PTS itu apa? Tadi yang saya sebutkan bisa berupa mentranslate nama hari atau kebiasaan yang dikerjakan di sekolah hari-hari tertentu. Contohnya Miss Aya di situ memunculkan tabel jadwal pelajaran. Nanti di situ bisa muncul kira-kira kelas 4 ini belajar bahasa Inggrisnya hari apa ya? Dilihat di tabelnya gitu
Jadi yang Miss Aya tekankan di sini, penulisan hari-harinya jangan sampai salah ya, walaupun satu huruf sudah merubah makna, gitu ya. Kemudian misalnya juga di sini memunculkan gambar yang biasa kita lakukan di sekolah atau instruksi yang biasa dilakukan di sekolah. Contohnya kayak angkat tangan, berdiri, nah kayak gitu-gitu ya, itu ada di gambar. Tuh, bisa dipelajari di halaman 21. Nah, itu ya. Kemudian Miss Aya lihat dulu nih di lesson 2. Tuh ya. Nah, subjek atau pelajaran yang dipelajari di sekolah bisa dilihat nih pelajarannya di sini. Udah pernah Miss Aya translate pas kita pertemuan di Zoom ya. Tuh. Oke. Ada math matematika ya, PE atau physical education, bukan social distancing. Kemarin ada yang bilang. Oke, PE itu artinya olahraga, English bahasa Inggris ya, art keterampilan, social study itu IPS, Indonesian itu pelajaran bahasa Indonesia, Science itu pelajaran IPA, sama Civic itu pelajaran PKN. Ada nggak itu PKN itu? PKN. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan, what is your favorite lesson atau what is your favorite subject? Berarti nanti merujuknya ke pelajaran yang disukain, gitu ya. Nah, itu saja yang dipelajarin di lesson 2. Jadi teman-teman poinnya apa tadi yang udah bisa saya sampaikan? Penulisan nama hari jangan lupa ya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, tell me your Sunday activity. Ceritakan kegiatan di hari Minggu. Jadi dari pagi sampai sore teman-teman ngapain gitu ya. Atau nanti soalnya bisa berupa my Sunday activity. Jadi cerita, nanti teman-teman menyimak cerita, baru di bawahnya pertanyaan gitu. Kalau teman-teman semua mempelajari di lesson 1 dan 2, insya Allah soalnya gampang ya, karena tidak jauh dari sini. Miss Aya nggak buka-buka lesson 3 bikin soalnya. Jadi pelajarin betul lesson 1 dan 2. Diusahakan catatan di bukunya ada ya, maksudnya setiap latihan atau setiap mentranslate di kelas itu. Nah, itu ya, jadi yang harus dipelajarin lesson 1 dan 2 jangan sampai ketinggalan. Oh ya, tadi misalnya bilang apa itu? Di bukunya jangan lupa catatannya dilengkapi. Yang pernah kita latihan bersama, kayak apa sih namanya, pas Zoom kita latihan bersama. Nah, itu dibuka-buka lagi bukunya. Insya Allah soal-soalnya Miss Aya kurang lebih nanti kata-katanya seperti itu ya. Oke. Thank you. Itu saja yang Miss Aya sampaikan untuk kisi-kisi lesson 1 dan 2. Kisi-kisi yang hard file-nya udah bisa saya kirim ya. Nanti bisa dipelajari nomor 1 apa yang harus dipelajarin. Insya Allah nggak jauh-jauh dari sini gitu ya. Thank you. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktunya, dan juga dibantu ya orang tuanya di rumah. Belajarnya juga harus lebih rajin. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.